Mata kuliah metode penelitian hukum. Topik ke-38 dari 70 topik. Tujuan dan manfaat penelitian, bagian pertama. Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Apa yang hendak dicapai dalam penelitian seyogianya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Perlu diperhatikan antara masalah, tujuan, dan kesimpulan harus sinkron. Jika masalah dirinci menjadi dua hal, tujuan penelitian harus meliputi kedua hal tersebut, dan melalui penalaran hukum terhadap dua hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang meliputi kedua hal tersebut. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum normatif, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh argumentasi hukum baru, untuk menggugurkan argumentasi hukum yang telah ada, untuk menyusun teori baru, untuk menemukan asas-asas hukum baru. Manfaat penelitian berisi uraian tentang temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum. Sehingga uraian manfaat penelitian dirinci menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kegunaan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, untuk kegiatan praktik hukum, dan untuk penyusunan aturan hukum. Untuk memberikan pemahaman dalam menyusun tujuan dan manfaat penelitian di bawah ini dikemukakan contoh-contoh sebagai berikut. Judul penelitian, Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT dan Liris Sukoharjo. Rumusan masalah, A. Apa alasan PHK di PT dan Liris? Menurut manajemen perusahaan merugi tetapi dalam kenyataannya pada waktu yang bersamaan membuka lowongan pekerja kontrak, dapat dikategorikan sebagai PHK karena efisiensi. B. Apakah besarnya kompensasi PHK dapat menggunakan skema PHK karena efisiensi? C. Apakah pembayaran kompensasi PHK secara angsuran sesuai dengan prinsip hubungan kerja? Tujuan penelitian, A. Memberikan argumentasi hukum alasan PHK di PT dan Liris termasuk kategori perusahaan merugi atau efisiensi. B. Memberikan argumentasi hukum pemenuhan besarnya kompensasi PHK dapat tidaknya menggunakan skema PHK karena efisiensi. C. Memberikan argumentasi hukum pembayaran kompensasi PHK secara angsuran sesuai atau tidak dengan prinsip hubungan kerja. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Argumentasi hukum mengenai pengertian hubungan kerja mencakup PHK dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan. 2. Manfaat praktis. A. Argumentasi hukum mengenai pengertian hubungan kerja mencakup PHK dapat digunakan untuk penyusunan aturan mengenai cara pembayaran kompensasi PHK. B. Argumentasi hukum mengenai alasan PHK karena merugi atau efisiensi dan implikasinya terhadap besarnya kompensasi PHK dapat dijadikan rujukan bagi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mediator, konsiliator, arbiter, dan hakim peradilan hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan PHK. Judul penelitian, Implikasi Yuridis Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama. Rumusan masalah, A. Apa implikasi yuridis pencatatan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap keabsahan perkawinan beda agama tersebut? B. Apakah anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya? Tujuan penelitian, A. Memberikan argumentasi hukum, sah atau tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil. B. Memberikan argumentasi hukum ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan ayahnya. Manfaat penelitian, A. Manfaat teoritis. Argumentasi hukum sah atau tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil dan implikasinya terhadap ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan. B. Manfaat praktis. 1. Argumentasi hukum sah atau tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil dan implikasinya terhadap ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya dapat digunakan untuk penyempurnaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. 2. Argumentasi hukum sah atau tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil dan implikasinya terhadap ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya dapat digunakan oleh hakim pengadilan negeri untuk menolak permohonan perkawinan beda agama. 3.
Argumentasi hukum sah atau tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil dan implikasinya terhadap ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya dapat digunakan oleh pegawai pencatat perkawinan kantor catatan sipil untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama. Itulah materi topik ke-38 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.